Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qala min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alaih wa nashkuruhu li ni'maih wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa atqiyaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah bi qurbihi wa thawabihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadha minka wa ilaika wa bika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna, atina mahabbatak wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Al-mukarram wal muhtaram, para asatid, para alim ulama, para tuan-tuan guru, alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Ahmad Huda. Begitu juga kakanda kita, orang tua kita, yaitu kakanda Ferry. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita, kakanda kita ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, luas rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan diijabah segala doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada hadirin wal hadirat, ada juga ada hadirat kan? Hadirin kalau ya. Mudah-mudahan hadirin sekalian, saudara-saudaraku, selalu diberikan Allah kesehatan, panjang umur, luas rezekinya, kabul hajatnya, diijabah segala doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak ada kata-kata yang paling utama yang kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia Allah, hari ini kita berkumpul. Berkat karunia Allah, hari ini kita bertemu. Ya, bukan karena Kak Peri kami datang malam ini. Sejatinya karena Allah. Kalau tidak Allah yang menggerakkan, maka tidak akan bisa kita bertemu. Kalau tidak Allah yang menggerakkan, yang mentakdirkan untuk kita berjumpa pada malam hari ini, berkumpul bersama berzikir malam ini, maka niscaya tidak akan bisa kita bertemu, tidak akan bisa kita berjumpa, melainkan hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita bersyukur kita selalu berjumpa, dengan kita bersyukur kita selalu bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ini anak yang pertama. Kalau Ustaz Yuda mungkin sering, anak ngomong sini. Kalau anak, mungkin baru inilah, hadir ke Majlis Rawdatul Ilmi yang dihasu oleh guru kita Habibana Raihan Al-Kaf. Mudah-mudahan dengan kita mengawali malam ini kita akan berjumpa di waktu-waktu nanti berjumpa kembali dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam, tak pernah bosan, tak pernah kita jenuh untuk membasahi lidah kita, untuk menggembirakan hati kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang hati kita dengan bersolawat, sejuk adem hati kita dengan sholawat. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana
حياتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan kita yang selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang dengan sholawat, senang. Belum kita berjumpa, belum kita melihat, belum kita bertemu, dengan menyebut nama Nabi Muhammad hati kita tenang. Dengan menyebut Nabi Muhammad hati kita senang. Maka hadirin rahimakumullah, kita yang bersolawat ini, kata ulama, yang gemar bersolawat, yang galak maca solawat, yang tiap hari maca solawat, salah satu faedahnya, akhir hayatnya dia bakal berjumpa dengan Nabi Muhammad. Akhir hayatnya, di sakratul mautnya, dia bakal didatangi dengan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk apa Nabi Muhammad datang? Untuk menghilangkan rasa sakit sakratul maut yang kita alami. Hadirin mungkin tahu, saudara-saudaraku mungkin lah pernah dengar, uang yang sakratul maut itu, seperti sakitnya itu seperti kambing yang dikuliti. Benar tak? Kira-kira benar tak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, metu keringat jagung ketika nak wafat, ketika sakratul maut, sampai bertanya, ya wali malaikat Jibril, apakah seperti ini sakitnya? Yang wali malaikat Israel, apakah seperti ini sakitnya orang yang ketika datang sakratul maut, yang kau ambil nyawanya kepada seluruh makhluk? Kata malaikat Israel, tidak ya Rasulullah, tidak seperti ini. Ini yang kau rasakan ini sudah paling lembut, untuk mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah sakit. Andai seperti ini rasanya malaikat Israel, maka berikanlah semua rasa sakit kepadaku yang akan dialami umatku ketika sakratul maut. Sakit. Makanya nyingoklah kalau ada keluarga kita yang sudah akhir hayatnya, ketika datang sakratul maut, ngomong tak baca lagi, cuman perasaan kita nyingoknya cemas. Kita yang ngerasa yang tidak ngerasakan takut, khawatir, begitu pedih yang kita lihat orang yang sakratul maut itu mengalami rasa sakitnya. Tapi tidak, kata ulama, untuk orang yang gemar baca sholawat, tidak dialami untuk orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Salah satu faedah sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad datang pada hambanya yang sering baca sholawat, yang cinta dengan sholawat, datang pas sakratul maut untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh umat Nabi Muhammad ketika menghadapi sakratul maut. Jadi mudah-mudahan kita semua gemar untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu membaca sholawat, cinta dan rindu dengan Nabi Muhammad, hingga akhirnya kita tidak Allah berikan rasa sakit ketika sakratul maut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk pada malam hari ini, mengawali daripada tausiah ini, kami mohon izin kepada hadirin sekalian, khusus kepada guru kita Al Habib Raihan, untuk mengisi kekosongan, untuk menggantikan beliau. Sebenarnya tidak pantas, karena ini mahal magamul Habib, tempatnya Habib Raihan, tapi tidak, sudah diizinkan oleh beliau. Maka insya Allah apa yang disampaikan dan apa kita dapat akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa pada malam hari ini tepat tanggal 1 tahun 1445 Hijriah. Sudah masuk tahun baru. Kemarin itu tahun kemarin. Berarti sore tadi tahun kemarin. Tahun ini, malam ini kita tahun baru. Alhamdulillah. Artinya kita dipanjangkan umur oleh Allah untuk berjumpa pada tahun yang baru di tahun 1445 Hijriah. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, perlu kita ambil pelajaran, perlu kita introspeksi, perlu kita benahi diri di tahun Hijriah ini. Kita harus lebih semangat daripada tahun yang
kemarin. Di tahun Hijriah ini kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Oh, yang beruntung itu yang mana man kana yaumuhu khairum min amsi. Hari ini lebih baik dari yang kemarin. Itu wong beruntung. Yang merugi wong yang hari ini lebih jahat dari hari yang kemarin. Nah, kita biar pengen beruntung di tahun ini, maka kita berusaha. Jangan sampai tahun ini keadaan kita lebih jelek daripada dari tahun kemarin. Nah, maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kenapa sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab yang menetapkan kalender Hijriah umat Islam itu dengan peristiwa hijrah. Kita jadikan patokan kalender itu tahun namanya tahun Hijriah. Matokinya kapan? Ketika Nabi Muhammad hijrah. Ngapa tidak dipatoki ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Ngapa tidak dipatoki ketika Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran? Kenapa Sayyidina Umar mengambil patokan tahun Hijriah, tahun Islam, kalender Islam itu dengan hijrahnya Nabi Muhammad? Supaya kita ini selalu mengenang bagaimana perjuangan umat Islam, khususnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Laulal hijrah man tasyara hadzal din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hijrah, tak bakal menyebar agama ini ke seluruh dunia. Tak bakal menyebar sampai ke tanah air kita. Berkat hijrah lah tersebar agama Islam. Dari mulai Jazirah Arab, negeri Yaman, negeri Oman, negeri Bahrain dan sekitarnya, sampailah agama Islam ke negeri kita, ke tanah air Nusantara kita ini. Berkat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hijrah ini perjuangannya panjang. Perjuangannya hebat, perjuangannya solid, tidak semudah yang kita dengar. Bayangkan, wong hijrah dari Mekah itu nak ke Madinah, Bapak hadirin, ninggalkan rumah yang di Mekah, ninggalkan istri yang di Mekah, ninggalkan harta yang di Mekah. Tidak kata dibawa perabotan di rumah tinggal. Kalau istri tidak mau melok, tinggal. Mau badan. Modal karena Allah. Nah, mereka hijrah para sahabat Nabi ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi agama Islam ini perjuangannya panjang, solid, bisa nyampe ke tempat kita saat ini. Maka kita jangan menjadi Islam yang hanya sebatas KTP. Islam cuma sebatas warga penduduk Indonesia. Islam dia ngaku Islam tapi dia tidak sholat. Islam dia Islam tapi dia tidak puasa. Islam ngakunya Islam tapi dia tidak bayar zakat. Nauzubillah min dzalik. Ini perjuangan Islam, perjuangan sahabat Nabi, perjuangan para tabi'in, menyebarkan agama Islam ini, membawa risalah ini, biar kita menjadi Islam yang sejati, yang mendirikan rukun-rukun Islam di dalam kehidupan kita, yang menjalankan rukun-rukun iman di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di tahun baru ini mari kita bersama mengambil makna arti hijrah yang sesungguhnya. Tadi hijrah cerita Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi hijrah yang sejati, yang sesungguhnya apa kata Rasulullah? Al-hijrah al-muhajir man hajara minas hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah orang yang berubah dari jelek menuju baik. Dari baik menjadi tambah baik. Nah, itu yang namanya hijrah yang benar. Hijrah yang sejati seperti itu. Makanya kita diingatkan di kalender Islam ini dengan kalimat hijrah. Biar kita setiap hari ada perubahan. Setiap tahun kita ada perbaikan diri. Biar kita bertambah baik. Karena arti yang sejati dari hijrah itu adalah merubah keadaan kita yang tidak baik jadi baik, keadaan kita yang baik tambah menjadi baik. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Hikmah daripada kejadian hijrah. Marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri.
Sudahkah kita ini di tahun kemarin memperbanyak ibadah kepada Allah? Apakah sebaliknya? Di tahun kemarin kita masih banyak bolong-bolong sholatnya. Tahun kemarin apa kita masih tidak melaksanakan puasa 30 hari penuh? Apakah di tahun kemarin kita masih maksiatnya? Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka di tahun ini perbarui, diperbaiki. Jangan sampai sholat kita bolong-bolong lagi. Jangan sampai kita malas untuk bersedekah lagi. Jangan sampai kita malas untuk berpuasa lagi. Kenapa sebabnya? Biar kita menjadi orang yang berhijrah. Biar kita menjadi orang yang berhijrah dari keadaan yang jelek menuju keadaan yang baik. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang seperti itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling bagusnya manusia, paling hebatnya manusia, paling bagusnya manusia. Khair, tahu khair artinya kan? Apa kabar? Khair artinya baik. Khairun nas, paling baiknya manusia kata Rasulullah, man tala umruhu, panjang umur, wa hasuna amaluhu, tapi amal ibadahnya bagus. Ini umur tiap tahun bertambah, maksiat terus berjalan. Na'udzubillah min dzalik. Umur bertambah, ketaatan bertambah. Itu manusia yang paling baik kata Rasulullah. Umur kita bertambah. Nah, kita tahun ini berjumpa 1445, artinya umur kita bertambah. Nah, maka baguskan amal ibadah kita. Maka kita akan menjadi tergolong orang-orang yang baik. Dan sebaliknya, wa syarrun nas. Lawan kata baik apa? Buruk. Wa syarrun nas, paling jelek manusia, buruknya manusia. Man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang, tiap hari bertambah, tapi amal ibadahnya jelek. Maksiat terus, sholat masih galak bolong-bolong, galak ngembek hak orang lain, galak makan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kata Rasulullah, syarrun nas, paling jeleknya manusia, paling jahatnya manusia. Maka dengan adanya momentum seperti ini, kita diingatkan dengan kalimat hijrah. Mari kita berhijrah dari keadaan kita yang jelek, menuju keadaan kita yang baik. Bukan kita ngerasa baik, bukan kita ngerasa bagus, tapi kita harus memperbaiki diri. Kalau kita tiap hari seperti ini tidak memperbaiki diri, termasuk kata Rasulullah tadi, yang hari ini lebih jahat dari hari kemarin, maka kita orang yang merugi, orang yang tidak beruntung. Kalau kita hari ini sama seperti hari kemarin. Maka oleh karena itu hari ini rahimakumullah, kita yang saat ini belum menjadi orang yang benar-benar baik, berusahalah untuk kita menjadi orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, yang beruntung, yang baik, yang panjang umurnya, amal ibadahnya pun melakukan ketaatan kepada Allah, amal ibadahnya pun banyak diisi dengan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dalam hadis ini Rasulullah menerangkan kepada kita, ngajarkan kita, hadirin. Pertama, dalam kehidupan ini, kita yang sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, jangan sekali-sekali noleh kepada perbuatan yang jahat lagi. Kita yang sudah hijrah, yang sudah bertobat, jangan pernah sekali-sekali menoleh atau mengikuti segala perbuatan dosa yang dulu sudah kita tinggalkan. Karena sebab kita tidak tahu, yang namanya umur bisa jadi, ketika kita balik lagi ke maksiat, balik lagi perbuatan dosa, Allah tutup usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak yang terjadi seperti itu. Rasulullah lah mengingatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadukum la ya'malun bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira. Dari zaman Rasulullah, ingatkan. Dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, sesungguhnya di antara kalian ada yang sudah melakukan gawe baik,
gawe ahli surga. Sampai-sampai jarak dia dengan surga itu hanya sejengkal. Ya, sedikit lagi lah masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi takdir berkata lain. Dia noleh kepada perbuatan dosa. Dia balik lagi ke gawe dia lama. Nauzubillah min dzalik. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sekali dia noleh, Allah cabut nyawanya, sehingga dia tergolong daripada golongan ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak lah terjadi dari zaman Rasulullah itu. Lah bagus-bagus dia hijrah. Lah bagus-bagus dia sudah bertaubat. Ketemu kawan lama. Selama kita tak berjumpa. Main ke rumah kawannya, diajaknya mabuk, diajaknya narkoba, diajaknya nginek. Naudzubillah min dzalik. Ternyata malaikat Israel datang. Meninggal di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada zaman Rasul. Lah diingat ke, maka jangan sampai kita yang sudah hijrah, yang sudah taubat, yang sudah berubah, nak ngulang lagi dengan gawe buyan yang dulu. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita umur dak kate yang tahu. Kita umur dak kate yang bisa lihat. Kapanpun, dimanapun, jam berapa, kita tak tahu, yang tahu hanya Allah. Maka jangan sekali-sekali kita noleh lagi. Kita yang sudah hijrah, kita yang sudah berubah, jangan toleh-toleh lagi. Jangan nyoba-nyoba lagi. Khawatir. Rasulullah lagi ingat ke. Kaget. Kita barulah noleh, malaikat Jibril datang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah mengingatkan lagi. Wa inna ahadukum la ya'maluna bi ahlin nar hatta yakunu ma bainahu wa bainan nar ila dhira. Apa banyak di antara kalian itu pun, kata Rasulullah, dionya selalu berbuat ahli neraka, berbuat dosa sampai jarak dia kepada ahli neraka itu cuma sejengkal. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, takdir berkata lain. Dia akhir hayatnya dapat hidayah, dia bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, ditinggalkannya segala perbuatan dosa, dia baguskan keadaannya, sampai-sampai Allah wafatkan orang tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Banyak seperti itu. Banyak tak? Banyak lah dikabarkan oleh Rasulullah dari zaman dulu. Berapa banyak orang yang ahli maksiat dapat hidayah, dia bertaubat, tidak lama dia taubat, akhirnya meninggal, masuk ke dalam surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi hadirin rahimakumullah, yang cak itu kita kate yang tahu. Yang cak itu tak kate yang menjamin. Dua hal ini tak kate yang jamin. Kita sekarang meninggal husnul khotimah atau sul khotimah, tak kate yang tahu. Tak kate yang tahu. Tak tahu kita kapan kita meninggal. Makanya kita pegang hadis Rasulullah yang satu lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan diwafatkan dalam keadaan dia hidup. Itu yang harus kita pegang. Kebanyakan seperti itu. Yang hadis pertama yang kita sampaikan, banyak terjadi, tapi bukan kebanyakan. Ada wong yang ahli ibadah, akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan su'ul khotimah, gara-gara dia noleh dalam kemaksiatan. Ada ahli maksiat, akhir hayatnya dia bertobat, dia meninggal masuk dalam surga husnul khotimah, ketika dia meninggal dunia. Tapi yang pecah itu mungkin kita tak tahu, kita masuk golongan yang mana. Nah, turutlah hadis yang kedua ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seorang itu akan diwafatkan dalam keadaan posisi seperti dia yang gawekan ketika hidup. Dia hidup galak bersedekah, insyaallah meninggal dalam keadaan posisi habis bersedekah. Orang tersebut rajin datang ke masjid, insyaallah akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan habis pergi ke masjid. Orang yang rajin melakukan kebaikan, insyaallah dia bakal meninggal dunia habis melakukan kebaikan. Orang yang rajin
rajin bersolawat, yang cinta menghadiri majlis-majlis para zuriat Nabi Muhammad SAW, insya Allah, dia meninggal dunia, Allah muliakan habis solawatan, habis menghadiri majlis para keturunan Nabi Muhammad SAW. Banyak. Yang kayak inilah yang paling banyak terjadi. Mamang itu semalam sholat isya sama kami berjamaah di masjid. Terkabar pagi ini lah meninggal. Subhanallah. Lemak tak dengarnya? Nah, itu alamat husnul khotimah. Tanda wong husnul khotimah cak itu. Sebelum meninggal dia ngakukan gawean yang biasa dia gawekan dari kebaikan. Nah, kalau yang digawekannya baik itu tanda husnul khotimah. Mamang tadi, Mang C itu, baru nian sore tadi ketemu sama kami. Dia menunjuk duit sedekah untuk anak yatim. Malam inilah terkabar meninggal. Yang kita dengar kalimat terakhir cerita dari Mang C itu dia bersedekah. Nah, ini alamat tanda Mang C itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya pun banyak. Si Anu, tak nyangko semalam baru habis main cup sama kita. Sopan lah tetangga meninggal, nangin duduk. Lemah tak dengernya. Habis main cup, balik ke nangin duduk. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min dzalik. Apa lagi? Ya Allah, CS aku itu barulah semalam nonton organ sama-sama. Balik, tak sadar lagi gara-gara kebanyakan nego inek. Nauzubillah min dzalik. Husnul khotimah kah itu? Nauzubillah min dzalik. Su'ul khotimah. Cerita akhir hayatnya suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang cak ini yang banyak terjadi. Yang seperti ini banyak terjadi, hadirin. Maka kita nak hati-hati. Jangan sampai hidup kita ini banyak melakukan kejahatan sehingga kita akhir hayat kita tutup melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka alang ke lemaknya. Lemaknya. Misal di antara kita terkabar meninggal, ya Allah, semalam baru meando. Hadir majelis. Lama dia tidak datang majelis gara-gara sakit. Dia datang ke majelis. Kira kami lah sehat Ustaz. Kira kami dia tulah sehat Habib. Dia tuh sakit lama, tidak pernah datang majelis. Tiba-tiba semalam dia datang. Keadaannya pun sehat. Tidak kenyang pecah sakit. Terkabar pagi lah meninggal. Gara-gara sakit yang dialami. Banyak yang cak itu kan. Nah, lemah dengarnya. Allah nak muliakan dia tadi. Dia cinta dengan majelis. Akhirnya dia wafatkan oleh Allah dalam keadaan setelah dia menghadiri majelis. Berapa banyak? Seseorang baru duduk dengan Habib Fulan. Ya Allah. Baru nian kami tuh nyingok Ami Mamang itu tuh. Duduk dengan Habib Fulan. Duduk dengan Habib Rehan. Duduk dengan Habib Syukri guru kita. Nah, terdengar meninggal. Subhanallah, nikmat. Terdengar kabar menutup akhirnya hayatnya dengan duduk bersama zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita pengen. Makanya biar kita dapat yang seperti itu, dawamkan, rajinkan, istiqomahkan amalan baik itu insyaallah. Allah wafatkan kita dengan keadaan yang kita cintai hidup di dunia ini. Kita senang dengan Habib, cinta dengan Habib. Pintakan kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku ini kecuali Habib itu sudah ridho kepada aku, kecuali Habib itu sudah merestui aku untuk berpisah kepadanya. Sehingga sebelum kita meninggal kita pamitan dulu dengan Habib itu, kita duduk dulu dengan Habib itu. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hati-hati. Yang nama umur kita tidak tahu. Kalau tahu lemah. 10 menit lagi kita meninggal. Siap-siap. Mbak wudu, mbak sejadah sholat dulu. Buka Quran dulu. Tak mana? Tak meninggal. Tapi tak kati. Semua kita tidak tahu. Bisa jadi balik dari sini meninggal. Bisa jadi besok pagi meninggal. Tak kati yang tahu. Makanya nak hati-hati. Jangan kita noleh-noleh lagi. Jangan kita bermain api lagi. Gawe yang tak baik tinggal kelah. Kita tak tahu.
kaget sesep dikit kita mati dalam melakukan kejahatan, kemaksiatan. Naudzubillah min kali kita tidak tahu kapan kita meninggal. Maka cintai perbuatan baik. Perbuatan baik itu cintai. Istiqomah ke. Tekuni. Insyaallah Allah wafatkan kita dalam keadaan yang kita cintai, yang kita tekuni ketika kita hidup di dunia ini. Karena itu sudah janjinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah majelis kita di sini sudah jalan bertahun-tahun dengan diasuh oleh guru kita Habib Raihan Al-Kahf. Suatu kenikmatan, suatu keberuntungan buat hadirin sekalian, buat kita galuh-galuh. Hadirin, kalau sudah pernah tinggal di Jawa boleh ditanya. Boleh tanya wong yang pernah tinggal di Jawa. Sesulit apa nyari Habib itu di Jawa? Saro. Nak berjalan berkilo-kilo, berjam-jam baru ketemu Habib. Baru ketemu Habaib. Tapi kita subhanallah di negeri Palembang ini, di mana tempat di situ ada Habib. Tempat kita sini, Tanjung Sari sini. Ada pengajian Habib Raihan ternyata subhanallah. Menunjukkan berkah negeri kita ini dengan dipenuhi dengan para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama kok kita cintai, kita jago nikmat yang besar ini. Wong di luar sana, di negeri Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di mana tempat sulit nyari Habib, susah. Nah, kita mudah berjumpa dengan Habib, terutama dengan guru kita Habib Raihan. Usaha ke tiap minggu jangan sampai kita absen, kita alfa untuk menghadiri majelis beliau. Jangan sampai kita malas-malasan untuk berjumpa dengan beliau. Jangan sampai kita tidak cinta dengan para habaib. Nikmat buat kita di Palembang ini. Khususnya. Kenapa? Sebab kan negeri Palembang negerinya Habib. Gudangnya Habib. Banyak Habib di tempat kita ini. Maka jangan sampai kita tidak ada rasa cinta dengan Habib. Apalagi sekarang muncul banyak berita-berita naudzubillah min dzalik untuk memecahkan kita dari cinta dengan habaib. Habib difitnah, Habib dicaci, Habib dibuat isu-isu yang tak benar. Sampai dikatakan Habib di Indonesia ini putus, tidak nyambung. Ini tak kata ini, ini kata ini. Naudzubillah min dzalik. Semua itu untuk menipu daya kita. Biar kita tidak cinta dengan habaib. Biar kita tidak bersama dengan habaib. Karena mereka orang-orang yang tidak senang habaib, mereka yang membenci para habaib, mereka lah orang-orang munafik yang dari dulu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk golongan orang munafik itu. Yang dia beriman dengan Allah tapi dia tidak beriman, tidak mencintai, tidak mengimani para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Habib itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Harus Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tathira." Itu dalil Habib, dalil zuriat Nabi ada. Jangan kita cari kitab yang lain, jangan kitab kita dewe ada. Sesungguhnya kata Allah menginginkan daripada kalian keturunan Nabi itu apa yang diinginkan oleh Allah, menghilangkan, menjauhkan segala kotoran-kotoran yang ada pada dirimu. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah akan membersihkan kalian para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, keturunan Nabi itu wajar mereka orang mulia, wajar mereka orang yang suci karena Allah yang mensucikan. Jadi siapapun yang dekat dengan Habib sekiranya kotor, Allah jauhi. Nah, maka oleh karena itu yang benci dengan Habib artinya dia yang dikehendaki oleh Allah tidak boleh dekat dengan Habib. Orang yang tidak senang dengan Habib bukan berarti Habibnya yang salah, bukan berarti Habibnya yang tidak benar, bukan berarti orang itu yang salah. Allah memang yang menghendaki. Allah tidak mau orang yang kotor itu dekat dengan Habib. Makanya alhamdulillah kita ada tempat penyulingannya.
Di tempat kita ini ada tempat pensuci kita, para guru kita yang Habib itu. Kita cinta mereka seakan-akan menyucikan kita punya hati, kita punya kotoran. Semakin kita cinta dengan Habib, maka insya Allah semakin suci diri kita dari segala kotoran. Jangan sampai kita termasuk orang yang benci dengan para habaib. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kaki di surga itu sebelum kita masuk surga kita bakal minum telaga Haud. Minum air dari telaga Kausar. Telaga Haud Nabi Muhammad SAW yang namanya telaga Kausar. Nah, telaga Kausar ini yang nuangi kita siapa? Zuriat Nabi, para habaib, para keturunan Nabi yang akan menuangi air-air di gelas-gelas kita untuk kita minum. Nah, kalau kita punya rasa benci, macam mana kita bisa minum? Sedangkan yang menuangkan itu adalah para keturunan Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Maka kita jangan terprovokasi dengan adanya isu berita yang saat ini, yang viral yang kita dengar. Di setiap HP kita. Kita buka pasti ada berita itu. Maka jangan kita terprovokasi. Jangan kita dengar semua itu orang-orang munafik yang sudah ada dari zaman Nabi, yang ngaku beriman sama Nabi, tapi mereka yang membunuh para ahli bait Nabi. Tapi mereka yang membenci para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita turuti. Jangan kita terprovokasi. Jadilah orang yang penuh cinta dengan para habaib. Jadilah kita menjadi orang yang benar-benar tulus mencintai Habib. Insya Allah dengan kita cinta kepada mereka, Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam akan cinta kepada kita. Hibbullah lima yughdukum bi ni'amih. Cintailah Allah karena Allah telah memberi nikmat kepadamu, kata Nabi. Lihubbuni hibbuni lihubbillah. Cintailah aku untuk kalian cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahlil bait lihubbi. Cintailah keluargaku, keturunanku untuk kalian cinta kepadaku, kata Rasulullah. Nah, dengan kita mencintai Habib, dengan kita cintai para keturunan Nabi, itu bukti kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak sedih, Kak? Kalau ada orang nyingok cucunya dicaci maki, nyingok keluarganya yang difitnah, yang dibenci. Kita manusia biasa nyingok dulur kita, adik kita, dia nunggu kita marah. Nah, ini keturunan Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci, dicaci maki, bahkan dihina dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih. Nah, kita jangan sampai tergolong menjadi orang yang benci dengan habaib, yang tidak mencintai para habaib, yang munafik, hanya mengatakan iman kepada Allah dan Nabi Muhammad tapi tidak cinta dengan para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bercerita dalil jangan banyak-banyak. Cukup Al-Qur'an. Allah jelaskan. Kalau memang ahli bait itu mulia, jangan banyak tanya. Sekarang kita jangan banyak tanya. Apa Ustaz? Lemaknya Habib pacak nikah dengan wong kita tak pacak dengan nikah dengan Habib. Ana berapa kali dapat pertanyaan je itu? Berapa kali ana dapat pertanyaan je itu? Apa Ustaz? Kita tak boleh nikah dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi boleh nikah sama kita. Nah, jangan banyak tanya. Sudah, itu ketentuan dari Allah yang harus kita imani, yang harus kita percaya, yang harus kita ikuti. Kalau kita memang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, menikahi ahli bait Nabi Muhammad, bohong namanya. Aku sayang dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dibuat sakit, dibuat bersedih. Nikahi, memutuskan nasab daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jangan banyak cerita. Jangan banyak nanya dalil. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ada yang ngatakan boleh, ada yang ngatakan boleh. Jangan banyak tanya. Ini Al-Quran. Ini keimanan. Kalau kita beriman dengan Nabi, cinta dengan Nabi, sudah jangan banyak tanya. Jangan banyak cerita. Nak pengen nikah dengan zuriat Nabi pula. Nauzubillah min dzalik. Sudah. Kita niat apa namanya? Kita beranggapan mulia ke Nabi. Kita beranggapan mengagungkan Nabi Muhammad
ibarat kita ini kuli. Bukan arti kuli ini hina, bukan. Ibarat kita ini mantas ke diri. Siapa kita dengan Nabi? Ibarat kita ini kuli. Nabi Muhammad itu presiden. Icik-icik datang kita ke kantor presiden. Pak Jokowi, aku nak nikah dengan anak Pak Jokowi. Kira-kira apa yang dikata gong? Woi wong ini tak sadar diri. Awak siapa? Tiba-tiba nak nikahi anak presiden. Nah, maka itu sadar diri baik. Bukan artinya kulit itu hino, bukan artinya kita ini hino, tidak. Kita sadar diri. Kita ini ibarat batu kerikil. Nabi Muhammad dan keturunan Nabi ibarat batu mulia. Tak baca di samuke. Memang Al-Quran sudah menjelaskan. Al-Quran yang menjelaskan. Wa yutahhirukum tathira. Allah mensucikan para ahlul bait. Allah yang membersihkan para ahlul bait. Maka kita jangan banyak komen. Ngapa tak boleh ini, ngapa tak boleh itu, sudah. Kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan hati yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan kita nerima ajaran yang dibawa oleh para ahli salaf kita, para wong tua kita, guru-guru kita, untuk menghormati para habaib, menghormati Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, insyaallah di hari kiamat kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang sok pinter. Kita ini sama. Yang membedakan kita ini takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya wong yang mulia di antara kalian itu wong yang bertakwa. Jadi kata bedanya Habib dengan kita ni sama. Yang membedakan kita ni takwa idaknya. Ini wong sok pinter. Kenapa sok pinter? Dia tak paham dengan ayat itu. Ayat itu ngatakan apa? Indallah. Di sisi Allah. Kita di sisi Allah sama. Nak presiden, nak gubernur, kalau sholat sama tak barisannya? Sama tak? Sama. Tidak presiden depan, kita di belakang. Tidak. Siapa yang duluan, dia di depan. Tak kata, istilah kata dibeda-bedakan dalam urusan ibadah. Itulah juga dalam urusan ibadah sama kita dengan Habib. Bukan mentang-mentang Habib dia sholat di depan, kita sholat di belakang. Tidak. Ketika kita ibadah, ketika kita sholat disamakan. Tapi tidak di dalam urusan muamalah. Lagi kita ajak sekarang ini. Lagi muamalah. Datang gubernur. Tak mungkin gubernur kita duduk belakang. Kira-kira macam itu. Kita ajak depan. Penghormatan, takziman kita kepada gubernur. Nah, begitulah di dalam segi muamalah. Ketika ada habaib yang datang, kita dudukkan dia di tempat yang mulia. Di depan kita, penghormatan sama mereka. Itu yang benar. Di dalam urusan muamalah. Nah itu. Bukan berarti kita ini sama, yang bedakan kita ini takwa. Bukan. Itu di sisi Allah. Di hari kiamat kage, kepala mati. Dan di hari kiamat, nah baru yang membedakan kita amal. Tapi di dunia tetap berjalan. Hukum muamalah tetap berjalan. Yang datang Habib kita maju ke, yang datang Habib kita depan ke. Untuk apa? Takziman wa takriman kita kepada mereka para habaib yang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mungkin kita bersama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah, kita berdoa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun ini kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah mencintai para habaib, istiqomah dalam meninggalkan segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sebelum kita tutup tausiah yang singkat ini, marilah kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan di tahun kemarin dosa-dosa kita, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kejahatan kita dirubah oleh Allah untuk menjadi kebaikan di tahun ini. Dan kita pun insyaallah mudah-mudahan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang beruntung, yang baik, sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama istighfar, ana pimpin, kemudian hadirin ikuti. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tubna ilallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ayo semuanya kita bareng-bareng beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hadirkan hati kita, ingat kesalahan kita, ingat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan kita istighfar, dengan kita bertaubat, Allah ampunkan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ayo semuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tubna ilallah. Kami bertaubat ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Temukanlah kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. La illallah. Muhammadun Rasulullah. Semuanya astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah kami. Astaghfirullahaladzim. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim. Tubna ilallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم يا محاول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محاول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محاول الأحوال حاول حالنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين إلى أحسن الحال بحقك يا الله يا عزيز يا متعال بحق مولى بالهواء الرجال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Qabul. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang tentunya yang disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita aplikasikan, bisa kita manfaatkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.